bilangan eksponen. Yang pertama yaitu 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 sama dengan, berarti ini 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Ini sebanyak 5. Kemudian dikali lagi dengan 2 pangkat 4. Ini sebanyak 4 kali. Ini angka 2-nya dari sini sampai ke sini ada 9. Berarti bisa ditulis 2 pangkat 9. Untuk memudahkan perhitungan seperti ini, kita bisa gunakan sifat bilangan eksponen, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kita bisa lihat A-nya 2, M-nya 5 dikali A-nya 2, N-nya 4, berarti 2 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 9. Ini sama dengan yang ini, berarti ketemu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu 3 pangkat 3 berpangkat 4. Kalau ini berarti kita tulis 3 pangkat 3-nya sebanyak 4 kali. Kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian kita uraikan lagi yang 3 pangkat 3-nya. Jadi 3 kali 3 kali 3, ini juga 3 kali 3 kali 3. Kemudian ini 3 kali 3 kali 3, kemudian ini lagi 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4 sampai ternyata ada 12, berarti 3 pangkat 12. Ini bisa dikerjakan menggunakan sifat bilangan eksponen, yaitu A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti A-nya 3, M-nya 3, N-nya 4, berarti 3 pangkat 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 adalah 12. Nilainya ini sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Ini bisa dikerjakan, ditulis seperti ini, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 berarti bisa ditulis 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Ini sudah 6, kemudian dikali 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Karena nilainya sama, kita bisa coret ini 5-nya 4 kali, ini juga 5-nya 4 kali, berarti tersisa 5 kali 5. Ini bisa ditulis 5 pangkat 2 ya. Atau kita bisa gunakan sifat bilangan eksponen, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti A-nya adalah 5, M-nya adalah 6, kemudian A-nya 5, N-nya 4, berarti 5 pangkat M kurang N. Berarti 5 pangkat 6 kurang 4, 2. Ini sama ya. Oke. Tapi Anda harus ingat bahwa sifat bilangan berpangkat ini berlaku untuk bilangan pokoknya sama atau basisnya sama atau nilai A-nya. Kita lanjut contoh keempat, yaitu 2 per 3 pangkat 4. Berarti ini 2 per 3-nya kita kalikan sebanyak 4 kali.
Berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ini kita bisa tulis duanya 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali, kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3. Duanya ada berapa? Ada 4, berarti 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini juga bisa digunakan sifat bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu A per M A per B pangkat M bisa ditulis A pangkat M per B pangkat M. Ini A-nya berarti 2/3 per pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sama ya, ini dengan yang ini. Di sifat bilangan eksponen, ya contoh kelima, yaitu 3 kali 4 pangkat 5. Berarti ini bisa ditulis 3 kali 4 sebanyak 5 kali. 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4. Ini sebanyak 5 kali ya. Kemudian kita satukan bilangan yang sama. Ada angka 3. 3-nya 5 kali. 3 kali 3 kali 3 dikali 4-nya juga 5 kali. Nah, berarti ini 3-nya kan 5 kali, berarti bisa ditulis 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Ini juga bisa kita hitung menggunakan sifat bilangan berpangkat, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kita bisa lihat 3 kali 4 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Ini sama ya. Ini dengan yang ini. Oke, selanjutnya contoh ke-6. Itu 7 pangkat 0. Pokoknya 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6. Berarti kita bisa tulis 7 pangkat 6 per 7 pangkat 6, berarti nilainya kan 1. Ya. Kenapa nilainya 1? Kita ambil, kita misalkan kan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Ini juga 7 sebanyak 6 kali. Berarti nilainya 1. Kenapa kita ambil 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6? Karena berdasarkan sifat tadi yang keempat, bahwa jika A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti kalau 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6 bisa ditulis sama dengan 7 pangkat 6 kurang 6. 6 kurang 6 itu adalah 0. Ya. Berarti 7 pangkat 0 itu bisa ditulis 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 6. Tidak selamanya 6 ya di sini, bisa 4, 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 4. Yang pastinya hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Oke, kita lanjut ke 7. Yaitu 6 pangkat min 2. Oke, selanjutnya contoh ke-7 yaitu 6 pangkat min 2. Ini karena eksponennya atau pangkatnya minus, maka kita rubah dulu ke pangkat positif. Berarti oke, selanjutnya contoh ke-7 yaitu 6 pangkat min 2.
Ini karena Pak ini bisa ditulis, kita gunakan sifat bilangan eksponen yang keempat tadi. Jadi ini bisa ditulis 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 4. Berdasarkan sifat eksponen A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N. Karena 2 dikurang 4 itu hasilnya minus 2. Berarti kita bisa gunakan 6 pangkat 2 per 6 pangkat 4. Berarti 6 kali 6 per 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ini sama, berarti di sini tersisa 1 per 6 kali 6 atau 1 per 6 pangkat 2. Ya. Atau lebih mudahnya kita gunakan sifat bilangan eksponen A pangkat minus M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti 6 pangkat min 2 sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Ini sama ya. Ini dengan ini. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut contoh ke-8 yaitu 6 pangkat 2 per 3. Ini kalau pangkat pecahan kita bisa rubah ke bentuk akar, di mana 2 ini adalah atau pembilang merupakan pangkat dari 6 atau eksponen dari 6, dan 3 atau penyebutnya ini adalah akar pangkat dari 6. Jadi kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2, seperti itu. Jadi seperti sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, seperti itu ya. Oke, sekian untuk penjelasan materi sifat-sifat bilangan berpangkat. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya untuk penjelasan materi persamaan eksponen dan fungsi eksponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.